Saudara, terjadi kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang terjadi di Pasar Alianyang Kuala Kota Singkawang, dimulai dari beras, daging ayam, telur ayam, ikan, serta sayur-sayuran. Para pedagang mengaku bahwa kenaikan harga bahan pokok sangat berpengaruh pada pembeli yang menurun. Para pedagang mengaku bahwa harga daging ayam dijual dengan harga yang bervariasi. Untuk ukuran ayam terkecil, dijual dengan harga Rp25.000 per kilo, naik menjadi Rp30.000 per kilo. Harga cabai naik menjadi Rp60.000 per kilo, dan harga bawang merah naik cukup tajam, yakni 60% menjadi Rp48.000 per kilo. Selain harga bahan pokok, harga sayuran mulai melonjak tinggi, sehingga menimbulkan keresahan para warga dalam berbelanja kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Sudah bergabung produser lapangan Narasi Paramalia yang memantau langsung harga bahan pokok di Pasar Alianyang Kuala Kota Singkawang. Baik, terima kasih Muhammad Farel Davi Putra Pratama. Saya Asyifa Rahmalia sedang berada di salah satu pusat pembelanjaan, yaitu Pasar Alianyang, Kuala Kota Singkawang. Pada kali ini saya sedang bersama Ibu Ana, salah satu pedagang sembako yang ada di pasar tersebut. Baik, Ibu Ana, kalau boleh tahu bagaimana kondisi harga bahan pokok yang ada saat ini? Kondisi bahan pokok harga ya? Ya. Dari segi harga kebanyakan naik harga karena inflasi terjadi. Baik, dari penjualan setiap harinya harga bahan pokok apa saja yang naik dari hari ke hari? Gula pasir, minyak makan, beras. Kira-kira apa saja sih faktor yang membuat naiknya harga bahan-bahan pokok tadi? Faktornya kalau kita sebagai penjual kita kurang ngerti ya, kurang itu yang kita tahu itu kita pengambilan tuh naik harga. Dengan naiknya bahan pokok di pasar ini, bagaimana sih tanggapan masyarakat mengenai kenaikan bahan pokok tersebut? Tanggapan masyarakat hanya bisa pasrah aja karena nggak ada solusinya. Itu menurut dari sudut pandang Ibu sendiri, faktor yang menyebabkan naiknya harga bahan-bahan pokok tersebut itu apa saja sih? Maksudnya? Misalkan bahan-bahan pokok yang naik itu seperti gula, telur. Nah, dari kenaikan, iya. Kalau kita sih kurang jelas ya, karena kita pengambilan kalau modalnya naik, ya udah kita jualnya mahal gitu, agak dinaikin. Baik. Bagaimana perbandingan bahan-bahan yang sekarang ini dengan sebelumnya? Apakah perbedaannya cukup signifikan? Dari sebelumnya kalau dibanding 2-3 tahun yang lalu memang cukup jauh perbandingannya. Kenaikannya memang cukup banyak. Dengan naiknya harga bahan pokok, bagaimana dampak bagi pedagang? Apakah mengalami keuntungan atau kerugian yang sangat besar? Kalau mengalami kerugian sih enggak, keuntungan juga semakin tipis. Baik, terima kasih Bu Ana telah bersedia menyampaikan informasi tentang harga bahan pokok yang terjadi di Pasar Alianyang ini. Baik, saat ini saya sedang bersama Ibu Hayati selaku pedagang yang ada di Pasar Alianyang, Kuala Kota Singkawang. Baik Ibu Hayati, dari penjualan setiap harinya harga bahan pokok apa saja sih yang naik dari hari ke hari? Entah itu telur, bawang, beras atau bahan pokok apa saja? Telur naik, beras kadang-kadang naik, pokoknya sering naik lah. Kira-kira apa saja sih faktor yang membuat naiknya harga tersebut? Dari faktor apa ya? Mungkin dari ekonomi lah yang bikin semua naik. Solusi terbaik ketika bahan pokok sedang naik-naiknya apa saja sih solusinya? Jangan menghemat cara belanja lah, enggak tahu juga belanja lah paling dihemat coba. Tanggapan masyarakat mengenai kenaikan bahan pokok tersebut bagaimana? Ya pasti mengeluh lah, semua mengeluh. Karena naiknya ekonomi pasti mengeluh, naiknya barang pasti mengeluh semua. Baik, terima kasih Ibu Hayati atas pendapat yang telah disampaikan. Saya bersama Ibu Restu, salah satu pembeli yang ada di Pasar Alianyang. Baik Ibu Restu, bagaimana sih perasaan Ibu terhadap naiknya harga bahan pokok saat ini? Saya merasa prihatin kalau setiap bulan naik, merasa kurang ya, kalau pendapatan kita kan tidak stabil juga, jadi harusnya kalau bisa tidak naik lagi lah kalau bisa. Baik, kalau boleh tahu bahan pokok apa saja sih yang sering Ibu beli setelah naik harga bahan pokoknya?
Kalau naik itu beras, bawang merah, bawang putih. Yang sering naik itu bawang merah, bawang putih, gula. Pokoknya yang 9 bahan pokok kalau yang dinaikkan. Setelah naiknya harga bahan pokok, apakah minat Ibu terhadap bahan yang sering Ibu butuhkan ini tetap atau menurun? Tetap. Apa sih solusi dari Ibu sendiri untuk mengatur keuangan di tengah naiknya bahan pokok? Anunya di budgetnya tetap, tapi barangnya dikurangi karena kan setiap bulan harus cukup. Gitu aja. Bagaimana harapan Ibu sebagai konsumen terhadap harga bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari ini? Oh, kalau bisa jangan naik, harusnya tidak naik. Terus kan sekarang UMR juga biasa aja kan, tidak naik juga. Jadi kalau untuk kelas menengah ke bawah itu sangat prihatin ya kalau naik terus barangnya. Kasihan juga yang menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atas sih mungkin mereka biasa aja gitu ya. Jadi sangat diharapkan kalau bahan-bahan pokok di pasar ini untuk turun harganya ya Ibu? Stabil lah kalau bisa. Kalau turun sih mereka mungkin tidak mungkin turun ya, tapi stabil, setidaknya stabil gitu. Baik Ibu Restu, terima kasih atas informasi atau pendapat yang telah disampaikan di Pasar Kuala ini. Kenaikan harga pokok berdampak luas pada ekonomi. Bagi produsen, meningkatnya biaya produksi seringkali mendorong mereka untuk menaikkan harga jual. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan karena konsumen mungkin tidak mampu membeli barang tersebut. Baik, saat ini saya bersama Abang Geri selaku pedagang ayam yang ada di Pasar Kuala, Kota Singkawang. Jadi, Bang Geri, bagaimana sih pendapat Abang melihat perkembangan harga ayam di pasaran saat ini? Saat ini ya mungkin sangat mencolok ya bagi saya, soalnya sebelum-sebelumnya harga kan sangat rendah. Kalau kayak gini kan mendadak. Jadi menurut saya sangat ya disayangkan sekali sebenarnya. Ya apa boleh buat kan sekarang kan. Mau nggak mau ya kita jualnya harga standar aja kayak yang biasanya. Walaupun untungnya sedikit nggak banyak, lumayan lah. Gitu. Apakah ada tren tertentu yang mencolok? Terus menurut Abang bagaimana sih penyebab utama fluktuasi harga ayam? Penyebab utama yang jelas pakan sama makanannya itu sekarang udah naik. Jadi ya seperti inilah, kalau kita dagang susah kalau mau ditentuin harganya berapa nanti kan. Jadi salah satu faktor kenaikan harga ayam itu dari jenis pakannya ya Bang ya? Ya, jenis pakannya. Bagaimana kenaikan biaya pakan ternak mempengaruhi harga jualan ayam di pasaran Bang? Entah itu dari segi kualitas pakannya atau segi dari cara perawatannya, apakah itu sangat mempengaruhi harga ayam di pasaran? Secara perawatan sih kayaknya, dan juga kenaikan harga ini kan jadi lihat kualitas tertentu, kadang-kadang kita ya kayak gitulah Kak. Ada lagi Bang. Apa sih dampak dari harga ayam yang tinggi terhadap pola konsumsi masyarakat? Apakah mereka beralih ke produk alternatif lain selain ayam? Ya juga sih, masih tetap aja Kak. Ya namanya juga kalau kita kan kalau udah nggak ada barang, kalau naik ya naik, kalau turun ya harga turun kita jual. Jadi konsumen yang pada pembeli itu masih tetap belanja di sini. Baik, saat ini saya sedang bersama Kakak Aza sebagai salah satu pembeli yang ada di Pasar Alianyang, Kota Singkawang. Baik Kakak Aza, bagaimana sih tanggapan Kakak Aza terkait harga ayam saat ini? Apakah harganya masih sangat terjangkau atau ada kenaikan yang signifikan? Harga ayam saat ini terjadi kenaikan tapi tidak signifikan. Bagaimana solusi Kakak Aza jika harga ayamnya naik? Apakah ada alternatif lain sebagai pengganti ayam? Bisa mencari alternatif lain seperti beli ikan mungkin, beli tahu, tempe, dan sayur-sayuran yang lain yang masih terjangkau harganya. Bagaimana sih harapan Kakak Aza terhadap harga dan kualitas ayam dan ikan untuk kedepannya? Semoga kembali harganya semoga harganya kembali normal dan tidak lagi mahal dan masih jadi bisa terjangkau oleh kita untuk membelinya.
Baik, terima kasih Kakak Azza telah menyampaikan pendapatnya kali ini. Sekian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Demikian berita ini, nantikan berita kami di liputan selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih.